Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sarapan Rohani Galang Ningyi yang Abian Basi, Sabtu 28 Mei 2022. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena malam hari telah kami lalui dengan baik, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, banyak kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 146 ayat 3 yang demikian firman-Nya. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Dan di dalam Wahyu 1 ayat 5, Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus Kristus saksi yang setia. Mazmur 146 ayat 3 mengatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, pada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang menjadi kecewa dan frustasi ketika mereka salah berharap, yaitu berharap kepada manusia dan menjadikan harta kekayaan sebagai andalan hidup. Manusia, uang, harta kekayaan bukanlah tempat untuk kita berharap. Firman Tuhan tak henti-hentinya mengingatkan kita supaya jangan berharap dan mengandalkan manusia atau apapun yang ada di dunia ini. Orang yang berharap, orang yang mengharapkan pertolongan dari manusia pasti akan kecewa. Karena kebaikan dan kesetiaan manusia itu mudah sekali berubah. Janganlah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Yesaya 2 ayat 22. Hidup manusia ada batasnya. Berapapun besar kekuasaannya, berapapun besar kejayaannya, berapapun banyak hartanya, pada akhirnya ia akan sampai pada titik di mana semua itu tidak dapat dipertahankan apalagi dibanggakan. Manusia dikatakan tidak lebih dari hembusan napas, karena apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Karena itu kita tidak boleh sombong. Firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk berhenti mempercayakan diri kepada siapa saja atau apa saja, baik itu berkaitan dengan politik, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, karena semua itu tidak dapat menyelamatkan kita. Semua itu suatu saat akan berakhir. Yang tidak berakhir hanyalah Tuhan dan firman-Nya. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Kepadanya lah kita harus menyandarkan seluruh hidup kita.
orang yang percaya atau menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, oleh pemazmur disebut sebagai orang yang berbahagia, karena Tuhan akan membuat hidup mereka bermakna dan tidak berakhir dengan sia-sia. Bukan berarti mereka terlepas dari kematian, sakit, kekecewaan, atau kegagalan. Namun akhir hidup mereka akan berbeda dengan orang yang tidak mempertaruhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan, hidupnya akan berakhir seperti bunga rumput yang layu lenyap. Tapi orang yang bersandar kepada Tuhan, hidupnya akan berakhir seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, namun tumbuh kembali menghasilkan buah yang banyak. Alkitab menuturkan pemazmur sungguh rindu memuliakan Tuhan dan bermazmur baginya selama ia hidup dan selagi dia ada. Pemazmur juga mengingatkan agar hendaknya kita jangan percaya kepada bangsawan dan kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Di dalam Wahyu 1 ayat 5 dikatakan, Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Kitab ini ditulis ketika gereja perdana berada dalam situasi yang sulit. Kaisar Romawi waktu itu memerintahkan seluruh penduduk dalam wilayah pemerintahannya untuk menyembah dan mengakui Kaisar sebagai Tuhan. Orang-orang Kristen tidak mau menaatinya, akibatnya mereka mengalami tekanan dan penganiayaan, bahkan tidak sedikit orang mati martir karena iman mereka. Melihat kenyataan yang demikian, banyak orang mulai meragukan pribadi dan kuasa Tuhan Yesus. Lewat wahyu kepada Yohanes, Yesus mau mendorong orang percaya agar dalam penderitaan seberat apapun, mereka tetap mengalami anugerah dan damai sejahtera yang memberi kekuatan dan penghiburan. Firman-Nya mengingatkan mereka agar tetap setia kepada Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas kaisar dan penguasa di bumi. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Seluruh alam semesta dan bangsa-bangsa ada di dalam kuasa-Nya. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan-Nya dan membawa orang percaya bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber berkat, kasih karunia dan damai sejahtera. Kitab Wahyu merupakan kesaksian dari Tuhan Yesus yang adalah saksi yang setia. Apa yang Dia janjikan pasti dikenapi. Tuhan Yesus disebut sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kemenangan Tuhan Yesus atas maut menjadi penghiburan, karena kebangkitan Tuhan Yesus merupakan jaminan kebangkitan bagi orang percaya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20, Paulus menulis, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia yang sudah menang atas maut adalah Dia yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Kebenaran ini mendasari segala yang dikisahkan dalam kitab Wahyu. Setelah nama Tuhan Yesus disebut, pujian meluap dari hati Yohanes. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasih Tuhan Yesus dinyatakan secara sempurna pada waktu Dia menjadi pengganti kita di kayu salib. Dia tidak hanya memberikan pengampunan bagi kita, tetapi Dia juga melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan dan penderitaan seberat apapun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari layani Dia dengan setia, karena kita tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita
dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita mengamini kebenaran firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk setia kepada-Mu ya Tuhan, ketika kami mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau adalah sumber berkat, kasih karunia dan damai sejahtera, dan janji-Mu tidak akan pernah diingkar. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami membawa dalam doa segala pergumulan yang kami hadapi. Berikanlah kami kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Berikanlah kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi pergumulan hidup. Ajarlah kami senantiasa bersyukur dalam segala keadaan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami hendak melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tuntunlah langkah kami dimanapun kami berada. Biarlah apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.